Shalom semuanya, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah dikuatkan oleh kesaksian salah satu saudara kita yang begitu indah. Begitu indah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mau memberikan pujian, kita memberikan waktu kita yang terindah untuk memuji dan menyembah Dia. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih karena Engkau yang memilih dan memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu mengetuk pintu hati kami untuk kami mengizinkan Engkau masuk. Jiwa kami merindukan Engkau. Ya Allah yang hidup, jiwa kami haus kepadamu. Mari kita mau nyatakan di dalam pujian ini kerinduan kita akan Dia. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sungguh indah kasih-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur mengetahui kebenaran ini, bahwa setiap kami berharga bagi-Mu. Kami berharga bagi-Mu. Engkau menciptakan kami seturut gambar-Mu. Tidak ada yang Engkau tolak. Betapapun kami hancur, betapapun kami sudah lebur, tapi saat kami tertatih untuk datang kepadamu, Engkau Bapa yang sama. Engkau pencipta kami. Engkau memeluk setiap kami. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, hidup-Mu berharga bagi Allah. Hidup-Mu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
ketika kita mau berlari kepadanya, Dia akan menjadikan hidup kita menjadi terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mungkin kita baru menyadarinya saat ini, tetapi Dia sudah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluarga, bagi keselamatan keluargaku. Amin, amin. Setiap kita dipilih untuk rencana yang mulia. Dia mau menyelamatkan setiap kita. Tuhan memilih kita bukan untuk kepentingannya, tetapi Tuhan memilih kita karena Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau menjadikan kita bait suci-Nya yang kudus, yang tidak bercela. Untuk keselamatan kita sendiri, untuk keselamatan keluarga kita, untuk keselamatan bangsa kita. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Dia yang terindah di dalam hidup kita. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful
Indahnya hadirat-Mu ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Indahnya hadirat-Mu malam hari ini, Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah yang indah malam hari ini. Kami mau tetap di sini, Bapa. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Bahwa kami makin mengenal-Mu, bahwa kami makin mengenal firman-Mu dan isi hati-Mu, dan siapa kami di hati-Mu, bahwa kami makin mengenal-Mu Bapa. Ajar kami untuk hidup berkenan bagi-Mu, ajar kami untuk taat kepada firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan Ku Taat Perintah-Mu. Taat perintah-Mu.
Berbicaralah ya Roh Kudus melalui kami, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami. Layakkan kami supaya setiap firman yang keluar melalui mulut kami ini, Engkau sendiri yang bekerja menjamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang puaskan setiap hati yang haus dan lapar. Haus dan lapar akan Engkau. Engkau yang membimbing setiap kami, Bapa. Berfirmanlah melalui mulut kami. Engkau yang sampaikan setiap pesan-pesan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu, dua, tiga, suara saya jelas? Jelas? Oke. Jelas, Pak. Terima kasih. Tema kita pada malam hari ini, akulah yang memilih kamu. Aku di sini adalah Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul bab 10. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1 dipersiapkan. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1. Pujian pada malam hari ini begitu indah, kesaksian yang begitu indah, pujian yang begitu indah, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 1. Bapak Ibu, sudah siap? Oke, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk indahnya malam ini. Ketika kami memuji, menyembah-Mu dengan sepenuh hati, hadirat-Mu turun menaungi kami. Kami Engkau izinkan masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami, sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Layarnya di next. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini berbicara tentang akulah yang memilih kamu. Ketika pada tahun, kira-kira pada tahun 99 atau sekitar tahun 2000, ketika saya baru mulai kembali mencari Tuhan, setelah sekian lama saya pergi meninggalkan Tuhan, saat itu saya baru berumur sekitar 22 tahun gitu, kira-kira 22 tahun. Ketika saya mulai kembali kepada Tuhan, saya berpikir saya yang memilih Tuhan. Di antara banyak agama, banyak kepercayaan, saya yang memilih Dia. Saya berpikir seperti itu. Saya berpikir saya kembali ke gereja karena saya yang memutuskan, saya yang memilih. Betul, kita yang memilih untuk memutuskan kembali. Tetapi jauh-jauh di sebelum-sebelumnya itu, Tuhan yang telah memilih kita. Nah, kenapa iman kita
didasarkan atas kasih karunia. Bapak Ibu, keselamatan kita datang karena kasih karunia. Kenapa disebut kasih karunia? Artinya apa? Anda dan saya tidak dapat melakukan apapun juga untuk membuat Anda selamat kalau keselamatan itu tidak datang cuma-cuma dari Tuhan yang disebut sebagai kasih karunia. Kasih karunia pertama-tama datang dari Allah. Di dalam Yohanes bab 5, next, kelihatannya bukan ini ya. Next. Ya. Tapi sebelumnya, sebelumnya ada satu ayat. Oh, bentar ya Pak. Ya, saya lihat ada sesuatu yang salah di sini layarnya. Yohanes 6 ayat 44, nggak apa-apa, saya bacakan saja. Yohanes 4, nggak apa-apa, layarnya dimatikan saja, nggak apa-apa. Saya bacakan. Yohanes 6 ayat 44 bunyinya begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44, Yesus berkata kepada orang banyak. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus. Seperti Anda dan saya. Datang kepada Yesus. Kenapa kita bisa datang kepada Yesus? Kenapa kita bisa berjumpa dengan Yesus? Karena ada satu tindakan, yaitu Bapa yang telah menarik Anda dan saya. Bapa. Bapak Ibu, Bapa. Saya mau menguraikan sedikit sebelum kita masuk ke dalam teks yang mau kita baca. Begini Bapak Ibu. Banyak orang mengalami perjumpaan dengan Bapa. Banyak agama-agama mengalami perjumpaan dengan Bapa. Bahkan orang yang tidak beragama sekalipun ketika dia memandang ke langit, dia juga percaya di atas sana ada Tuhan, ada Allah, ada Sang Pencipta, ada Sang Maha Kuasa. Itu artinya orang itu mengalami sebuah perjumpaan dengan Bapa. Ketika orang melihat pemandangan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, orang akan memuji Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta itu? Dia berasumsi Sang Pencipta itu mungkin bernama Tuhan, Allah, dan sebagainya. Kita namakan sebagai perjumpaan dengan Bapa. Banyak orang mengalami perjumpaan dengan Bapa dan hanya berhenti di sini. Perjumpaan dengan Bapa. Agama apapun, dia mengalami percaya akan adanya Tuhan. Kita katakan dia mengalami perjumpaan dengan Bapa. Nah, semua perjumpaan dengan Bapa akan menghantar orang kepada perjumpaan dengan satu pribadi, yaitu Yesus. Ketika seseorang yang tadinya hanya tahu bahwa ada Tuhan di atas sana, kemudian dia membuka hati untuk menerima Tuhan yang tidak dia kenal itu. Kemudian Bapa akan menarik dia.
Dan orang itu akan mengalami perjumpaan dengan seorang pribadi. Perjumpaan dengan seorang pribadi ini, sosok ini yang bernama Yesus akan membuat seseorang menjadi, dia akan merasa menyesali segala ketakberdayaannya. Dia akan merasa menyadari segala dosa-dosanya. Tadi ketika perjumpaan dengan Sang Bapa, orang belum mengalami yang kita sebut sebagai pertobatan. Tetapi melalui perjumpaan dengan Yesus, seorang sosok ini, maka orang akan merasa bahwa ternyata selama ini yang saya lakukan adalah penuh dengan sampah, penuh dengan dosa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena semua perjumpaan dengan Yesus akan membawa orang masuk ke dalam sebuah pertobatan. Di dalam pertobatan itu, maka orang akan merasa bahwa hidupnya sia-sia dan dia membutuhkan sosok ini. Lalu dia mulai menyerahkan diri kepada sosok ini yang kita kenal sebagai Yesus. Itu yang disebut sebagai perjumpaan dengan Yesus. Seperti yang tadi kita dengar dalam kesaksian yang dibacakan itu. Saya tidak tahu orangnya yang mana, saya juga nggak tahu apakah dia hadir pada malam hari ini. Saya juga tidak ikut pada saat dia didoakan dan sebagainya. Tetapi ketika dia didoakan, dia mengalami sebuah perjumpaan dengan seorang pribadi yang bernama Yesus. Nah, ketika seseorang berjumpa dengan pribadi ini, maka dia masuk ke dalam sebuah pertobatan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya tidak layak. Dia merasa dirinya najis, tidak layak, penuh dengan dosa, dan dia ingin memulai hidup baru bersama dengan pribadi ini. Perjumpaan dengan Yesus. Nah, ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, dia harus menerima Yesus. Menerima Yesus. Nah, perjumpaan dengan Yesus belum berakhir. Semua perjumpaan dengan Yesus akan menghantar orang kepada perjumpaan dengan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Yesus yang tinggal di dalam hati Anda. Perjumpaan dengan Bapa, Bapa menarik banyak orang berjumpa dengan Yesus yang tadi dikatakan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Bapak Ibu, jangan mengira Anda dengan keputusan kehendak Anda datang kepada Yesus. Kalau Bapa tidak menarik Anda, Bapa tidak menggerakkan hati Anda lewat Roh Kudus, Anda tidak akan mungkin berjumpa dengan Yesus. Semua yang berjumpa dengan Yesus, kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena Bapa yang telah menarik kita. Perjumpaan dengan Bapa menghantar kita kepada perjumpaan dengan seorang pribadi bernama Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membuat orang bertobat menerima Yesus. Dan kemudian memutuskan untuk dibaptis dan menerima Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Inilah Tritunggal. Di dalam Yohanes bab 15 ayat 16 bunyinya begini. Bukan kamu yang memilih aku. Kata Yesus, bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu coba lihat. Dan aku telah menetapkan kamu. Menetapkan siapa? Menetapkan setiap orang yang dipilih. Yaitu Anda dan saya.
Yesus telah menetapkan Anda dan saya supaya pergi dan menghasilkan buah. Bapak Ibu, tidak ada orang yang menjadi orang Kristiani tetapi tidak menghasilkan buah. Orang yang menjadi orang Kristiani tetapi tidak menghasilkan buah tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Buahmu itu tetap artinya buahmu itu selalu ada. Selalu ada. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang yang dipilih, dia harus pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu selalu ada. Baru Anda dapat berdoa kepada Bapa dan Bapa akan menjawab doamu. Dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Banyak orang meminta tetapi tidak tahu konsepnya seperti ini. Oke. Allah yang telah memilih Anda dan saya. Allah yang telah memilih Saulus yang mau membunuh umat Kristen. Allah yang telah memilih Abraham dan sebagainya. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan dari Kisah Para Rasul bab 10. Kisah ini berjudul Petrus dan Cornelius. Siapa itu Cornelius? Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Orang ini orang Romawi. Bangsa Romawi menjajah bangsa Israel. Orang ini adalah seorang perwira. Ayat kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Pertanyaan saya, apakah dia orang Kristen? Jawabannya bukan. Apakah ia orang Yahudi? Juga jawabannya bukan. Kenapa? Dia orang Roma. Tetapi dikatakan ia saleh. Ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Artinya apa? Dia bukan umat Yahudi. Dia memberi sedekah kepada umat Yahudi. Dan ia senantiasa berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Sang Bapa. Dia belum tahu apa itu Yesus, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus. Sama sekali tidak tahu. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya, kepada siapa? Cornelius. Seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Bapak Ibu, coba lihat. Orang ini saleh. Orang ini beribadah, orang ini berdoa. Doanya naik ke hadirat Allah. Ada berapa Allah di atas sana? Allah hanya ada satu. Satu Allah. Allah yang hanya satu itu yang kita kenal sebagai Bapa. Mungkin orang-orang lain mengenal dia sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Tetapi Allah yang satu itu kita kenal sebagai Sang Bapa. Doa Cornelius naik ke hadirat Sang Bapa, padahal dia belum menerima Yesus. Dia belum mengenal apa itu Yesus dan apa itu Roh Kudus. Jadi, jangan mengira ketika orang berdoa, orang itu berdoa kepada siapa. Berdoa kepada siapa dan siapa yang menjawab doa itu tergantung dari hati orang itu. Hati orang itu. Ia saleh. Ia takut akan Tuhan. Dan sekarang ayat kelima, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus.
Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Jadi Simon Petrus ini menumpang di rumah Simon yang lain yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia hanya dengan beberapa kalimat, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, pengawal dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, Cornelius menyuruh prajuritnya pergi ke Yope untuk menjemput siapa? Simon Petrus. Ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jam ibadah, doa orang-orang Yahudi biasanya jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 6 sore. Petrus jam 12 siang naik ke atas ke loteng untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Petrus melihat sebuah penglihatan. Rohnya itu dikuasai oleh kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Nah, kenapa kita katakan bahwa penglihatan ini datang dari Tuhan? Karena turun dari langit. Bukan muncul dari dalam bumi, bukan muncul dari laut. Tetapi penglihatan ini ada sesuatu yang turun dari atas. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya, oleh Petrus, suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Petrus mendapat penglihatan, kain lebar berisi semua jenis binatang-binatang. Petrus disuruh untuk menyembelih, memotong, dan memakan binatang itu. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak." Dia menjawab dengan tegas, "Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Orang Yahudi banyak pantangannya. Lebih banyak pantangannya daripada saudara-saudari kita Muslim. Sangat amat banyak pantangannya. Babi tidak boleh, ini tidak boleh, banyak sekali tidak boleh, sederetan yang tidak boleh. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Binatang itu haram bagi Petrus, tetapi Allah katakan itu halal. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ayat 17, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Cornelius mendapat penglihatan. Petrus mendapat penglihatan. Ketika Allah bekerja, dia selalu bergerak untuk kedua pihak. Dia menggerakkan orang ini untuk pergi menjemput, dan dia mempersiapkan orang ini yang supaya dia bersedia dijemput. Nah, apakah penglihatan Petrus ini berbicara soal makanan? Tidak. Tidak. Makanan atau binatang itu yang disembeli dan disuruh makan itu hanya sebuah kiasan. Tetapi ada makna di balik penglihatan itu. Karena penglihatan ini bersifat seperti perumpamaan. Makanya dikatakan Petrus ayat 17 itu, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Artinya apa? Dia belum begitu jelas. Dia sudah melihat dengan sangat amat jelas penglihatan itu, binatang yang haram tetapi disuruh makan.
Tetapi bagi Petrus ini masih sebuah misteri. Ada sesuatu yang harus disingkapkan. Tetapi Allah belum menyatakannya. Nah, bagaimana Allah sekarang menyatakannya? Mereka memanggil seorang dan bertanya ayat 18, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, dia masih berpikir tentang penglihatan itu karena misteri. Karena seperti perumpamaan. Berkatalah Roh Kudus. Rohnya huruf besar. Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Roh Kudus berbicara kepada Petrus untuk mengikuti orang yang datang menjemput dia. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Apa yang akan Petrus katakan ada kaitannya dengan penglihatan yang dia lihat. Tetapi Petrus belum tahu. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Jadi ceritanya, singkat cerita, malam itu yang menjemput tidur di rumah itu. Keesokan harinya, Petrus bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Ia menyembah Petrus karena dia tahu bahwa Petrus datang sebagai orang yang diutus oleh Allah. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Berapa orang? Banyak orang. Artinya lebih dari 2, 3, 4, atau 5. Banyak orang. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi, Petrus orang Yahudi, Yahudi tulen, untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 1, Bapak Ibu akan tahu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu berbicara tentang apa? Orang Yahudi, orang-orang percaya, orang-orang Yahudi, orang-orang yang taat dengan Taurat tidak bergaul dengan sembarangan orang. Orang-orang bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi dianggap sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, pencemooh, dan sebagainya. Nah, mereka dilarang keras untuk bagi seorang Yahudi untuk bergaul, tidak berteman dengan yang non-Yahudi. Atau masuk ke rumah mereka, itu sesuatu yang haram. Haram. Haram artinya apa? Ketika Anda lakukan, Anda menjadi najis. Kenapa orang ke pasar, orang Yahudi pulang dari pasar, dia harus membasuh tangan dan kakinya dan sebagainya. Karena di pasar dia bersenggol-senggolan dengan banyak orang dan dia tidak tahu mana Yahudi dan non-Yahudi. Kemudian masih di ayat ke-28, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nah, kenapa sekarang Petrus dapat mengatakan bahwa
Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Petrus baru sadar, baru memahami arti penglihatan itu. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku. Ini mengacu kepada apa? Penglihatan yang ditunjukkan oleh Allah lewat binatang itu. Jadi, sekali lagi, penglihatan itu bukan berbicara tentang makanan. Penglihatan itu sebuah ilustrasi yang berbicara tentang manusia. Apa yang Allah katakan halal, Anda tidak boleh katakan itu haram. Ayat 29, itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku, kata Petrus. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Dia menjelaskan sekilas. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang-orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu. Segera kusuruh orang kepadamu. Ini artinya apa? Cornelius orang yang taat. Ia saleh, ia banyak sedekah, ia berdoa, dan ia taat. Artinya apa? Allah tidak salah memilih orang. Allah tidak salah menilai orang. Kenapa? Dia melihat kedalaman hati seorang Cornelius. Karena itu kusuruh orang menjemput engkau, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua telah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Cornelius sekali lagi belum tahu apa itu Yesus, siapa itu Yesus, apa itu Roh Kudus, apa itu pembaptisan, apapun dia tidak tahu. Dia hanya diberi satu perintah untuk menjemput seseorang yang bernama Petrus, dan dia melakukannya. Dan sekarang dia siap mendengarkan kelanjutan dari pesan Tuhan lewat seorang bernama Petrus. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat ke-35 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bapak Ibu, jangan melihat orang-orang yang beragama lain itu pasti masuk neraka. Belum tentu. Allah melihat setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dan suatu saat nanti Allah akan mengutus Anda untuk memberitakan Yesus kepada mereka-mereka itu. Jangan berpikir mereka yang saat ini belum mengenal Yesus, mereka tidak akan selamat. Belum tentu. Cornelius adalah salah satu contoh. Kita lihat. Ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Jadi bisa dibilang ini Petrus mulai berkhotbah. Petrus mulai mewartakan Injil. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia, Tuhan, suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Artinya apa? Israel, keselamatan saat ini telah mengalir kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada Israel yang disebut sebagai umat pilihan.
Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia yang berkenan kepadanya dan mengamalkan kebenaran. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Pewartaan Petrus langsung to the point, dia mewartakan siapa? Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak Ibu, semua orang yang punya hati, yang mencari dia dengan setulus hati, yang mungkin saat ini terperangkap dengan sesuatu tradisi, budaya, agama apapun juga, tetapi kalau yang berkenan kepadanya, suatu saat Tuhan akan mengutus orang untuk membawa mereka datang kepada Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kenapa Allah yang memilih kita? Dan bagaimana dia memilih kita? Dia memilih kita karena hati Anda dan saya. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak Ibu, malam ini kita agak malam sedikit, tidak masalah ya. Saya akan selesaikan ini. Ini sangat penting. Ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah Bapa, yaitu Bapa, mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Yesus dan menggantung Yesus pada kayu salib. Yesus itu yang telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah Yesus yang ditentukan Allah yang disembah oleh banyak orang yang bahkan tidak tahu tentang dia. Yang disembah oleh banyak orang itu yang ditentukan oleh Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Bapak Ibu, Anda dan saya menyembah Yesus. Kenapa? Karena dia adalah hakim atas orang-orang hidup maupun mati. Artinya apa? Semua orang yang hidup maupun yang sudah mati suatu saat akan berjumpa dengan dia sebagai hakim. Sebagai hakim. Bukan nabi-nabi siapapun juga. Tetapi Yesus satu-satunya yang ditentukan oleh Allah Bapa menjadi hakim. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Setiap orang, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan mendapat pengampunan dosa. Bapak Ibu, Anda boleh beribadah apapun juga dengan cara tradisi agama apapun juga. Tanpa Yesus, tanpa pengampunan dosa, Anda tetap berada di dalam dosa. Setidak-tidaknya kalau Anda tidak berdosa, Anda masih tetap memiliki dosa asal. Dosa tidak dapat membuat manusia bersatu dengan Allah. Yesus yang sanggup menghapus dosa Anda dan membawa Anda ke surga. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus kepada semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu.
perjumpaan dengan Bapa seorang Cornelius, Bapa menarik dia untuk berjumpa dengan Yesus. Kapan Cornelius berjumpa dengan Yesus? Kapan? Ketika Petrus memberitakan firman, memberitakan Injil. Ketika Petrus berkhotbah, memberitakan Injil, maka firman itu mengalami sebuah perjumpaan dengan Cornelius dan seisi rumahnya. Perjumpaan dengan Bapa menghantar Cornelius kepada perjumpaan dengan Yesus, Sang Firman. Kapan dia berjumpa? Ketika Petrus berkhotbah. Firman masuk ke dalam hati Cornelius. Kenapa saya berani katakan firman masuk ke dalam hati Cornelius? Selanjutnya kita lihat. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Coba kita baca lebih teliti lagi ayat ini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, artinya ketika Petrus sedang berkhotbah, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, Bapak Ibu. Ketika Anda saat ini mendengar pemberitaan firman, maaf lewat saya, apa yang saya sampaikan, dan Anda membuka hati mendengar, Roh Kudus akan datang kepada Anda. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Orang yang tidak mendengarkan pemberitaan itu, Roh Kudus tidak bisa hadir. Ketika firman Tuhan diwartakan, di mana Sang Firman datang, di situ Roh Kudus hadir. Di mana firman diberitakan, di situ Roh Allah hadir. Kenapa? Firman dan Roh Allah tidak sama, tetapi keduanya adalah satu. Satu. Firman dan Roh Kudus adalah kedua tangan Bapa. Kedua tangan Bapa yang merangkul manusia. Turun atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Petrus disertai teman-temannya dari golongan bersunat, artinya dari golongan Yahudi. Yang percaya, artinya yang sudah menerima Yesus. Tercengang-cengang, artinya kaget. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Kenapa mereka bisa melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain? Ayat 46 kuncinya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Tanda Roh Kudus hadir ke dalam hati seseorang, salah satu tandanya adalah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus sekarang tahu tentang penglihatan itu. Penglihatan itu memperlihatkan semua binatang yang haram dan Tuhan suruh dia sembeli dan makan. Makan artinya makanan itu menyatu ke dalam tubuh Petrus. Sekarang apa yang terjadi dengan Petrus? Ayat 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang yang non-Yahudi ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saya akan perjelas kalimat ini, ayat 47 ini. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah dibaptis dengan Roh Kudus?
Siapa yang lebih besar? Roh Kudus dibaptis dengan Roh Kudus atau dibaptis dengan air? Siapa yang membaptis dengan Roh Kudus? Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis katakan, Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus sudah membaptis orang-orang itu dengan Roh Kudus. Petrus menjadi tak berdaya. Jadi sekarang bagaimana saya menolak untuk membaptis mereka dengan air? Sedangkan Yesus saja sudah membaptis mereka dengan Roh Kudus. Pembaptisan dengan air adalah tindakan manusia. Anda dan saya dibaptis oleh manusia. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tetapi yang membaptis Anda dengan Roh Kudus adalah Yesus, bukan manusia. Bolehkah orang mencegah membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus? Sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu. Mungkin Anda saat ini bukan orang yang sudah dibaptis. Anda mungkin belum menjadi orang Katolik. Anda baru mengenal Bapa, dan kemudian Bapa mengutus orang, menarik Anda, mengutus seseorang, Anda mengalami perjumpaan dengan Sang Firman, Yesus. Ketika Anda membuka hati, berjumpa dengan Sang Firman, Roh Kudus bisa jadi sudah datang dan tinggal di dalam hati Anda, bahkan sebelum Anda dibaptis. Nah, sebagai tanda Anda menerima Yesus dan percaya kepada Dia, maka tindakan manusiawi Anda adalah memberikan diri untuk dibaptis. Bapak Ibu, apa yang mau saya sampaikan lewat firman yang begitu panjang ini? Allah yang telah memilih kita, Dia juga akan memilih semua orang. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia sudah mengalahkan segala kuasa iblis dan setan. Artinya apa? Tidak mungkin ada Allah lain, tidak mungkin ada kuasa setan apapun juga yang belum Dia kalahkan. Nah, ketika Yesus sebelum naik ke surga, Dia berkata kepada para murid, apa yang Dia katakan? Kepadaku telah diberikan kuasa atas langit dan bumi. Diberikan kuasa oleh siapa? Bapa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Yesus adalah satu-satunya pemilik kuasa atas langit dan bumi. Kita boleh melihat orang melakukan penyembahan ini, dan ini, dan ini, dan ini. Yesus memiliki kuasa untuk menampakkan diri, bahkan di tempat ibadah manapun juga. Kenapa? Dia diberi kuasa atas langit dan bumi. Semua kuasa itu ada di bawah Dia. Kenapa kita mendengar orang beragama ini kemudian Tuhan datang menjumpai dia? Kenapa kesaksian yang tadi itu, yang begitu indah itu, dia bisa mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan? Bahkan saya rasa Villa tidak menjelaskan apa itu Tritunggal. Orang itu bahkan tidak tahu tentang apa itu Tritunggal, tetapi dia sudah mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Bapa memilih orang ini, menarik dia, dan membawa dia kepada Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Suara saya jelas? Oke. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu,
kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 16. Jadi dikatakan tadi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dulu saya juga agak sulit memahami ayat ini, seperti yang tadi cerita Pak Paulus, apalagi saya itu dari keluarga Konghucu. Saya juga merasa saya yang memilih agama Katolik, saya yang memilih Yesus menjadi Tuhan saya. Tetapi firman Tuhan katakan, kebenaran yang sesungguhnya berkata, kita dipilihnya bahkan sebelum dunia dijadikan. Itu ada dalam Efesus 1 ayat 4-5. Efesus 1 ayat 4-5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi Allah yang berinisiatif, Dia yang menciptakan kita, Dia yang mempunyai inisiatif dalam semua rencananya untuk keselamatan kita, supaya menjadi miliknya, tidak binasa. Kebenaran firman Tuhan ini bahwa Dia yang memilih kita menjadi anak-anaknya sangat penting untuk kita ketahui. Karena dengan mengetahui kebenaran ini, iblis tidak bisa menipu dan menaburkan dusta di dalam pikiran kita. Karena kita tahu, saya dipilih olehnya. Bukan saya yang memilih dia, tapi saya dipilih oleh dia. Anda tidak akan hancur, tidak akan tertolak dan depresi saat dunia menolak Anda. Saat dunia tidak melihat Anda. Saat dunia berkata, Anda tidak berharga. Bahkan mungkin ada yang lahir tanpa direncanakan oleh orang tuanya. Tuhan yang memilih Anda untuk ada di dunia ini. Dan Dia memiliki rancangan yang sudah Dia tetapkan untuk Anda. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan yang Dia janjikan. Ayat ini membuka pikiran kita siapa status kita di dalam hati dan pikirannya. Betapa Anda dan saya berharga baginya. Betapa Anda dan saya spesial menjadi pilihannya. Hari ini kita ada di sini menjadi umat pilihannya karena Bapa yang menarik kita dengan caranya. Ada yang lewat persoalan, ada yang lewat mimpi, lewat vision seperti Rasul Paulus, lewat orang-orang yang dia pakai, lewat caranya yang ajaib dan mengagumkan. Seperti tadi kesaksian tadi, itu benar-benar saya tuh melihat saya sendiri itu terkagum-kagum dengan caranya Tuhan. Begitu banyak cara Dia pakai untuk menarik kita kepada Yesus. Jadi kita yang dipilihnya sudah ditentukan dari awal oleh Bapa untuk menjadi miliknya. Tetapi kita semua diberi kehendak bebas untuk tetap dipilih atau keluar dari ketetapannya. Kita diberi kehendak bebas. Dalam Yohanes 6 tadi ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ketika kita mengikuti Yesus ada janji hidup yang kekal. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Pergi atau beranjak, bukan tinggal tetap. Setiap orang yang dipilihnya pasti harus pergi, harus beranjak. Pergi dari titik awal menuju ke sebuah titik yang Tuhan inginkan. Pergi dari kediaman yang sudah zona nyaman, rutinitas lama, kebiasaan lama, bergeser ke sebuah perubahan yang mungkin pasti mengganggu kenyamanan, pasti mengganggu kedagingan kita. Setiap orang yang dipilihnya harus pergi. Kita lihat kembali bangsa Israel, umat yang dipilih Tuhan.
Mereka tinggal di Mesir menjadi budak selama 400 tahun dan mereka sudah nyaman. Walaupun jadi budak, mereka nyaman dengan perbudakan itu. Saat mereka pergi, saat mereka dipilih, mereka harus pergi dari Mesir. Ketika pergi, daging mereka terganggu. Kenyamanan mereka terganggu karena di padang gurun. Mereka ingat dengan daging di kuali waktu di Mesir. Nyamannya daging itu. Ketika Tuhan memilih mereka menjadi bangsa pilihan, langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah pergi dari Mesir, keluar dari perbudakan. Dan kita semua tahu bagaimana bebal dan kerasnya hati bangsa Israel dididik Tuhan. Kita bisa baca. Padahal Tuhan sudah kasih tahu di depan sana ada tanah yang sudah Tuhan janjikan, yang berlimpah susu dan madu. Itu pun bangsa Israel dalam perjalanan penuh dengan komplain dan sungut-sungut. Ini juga menjadi permenungan bagi kita di dalam perjalanan kita. Semua yang dipilih Tuhan untuk mengikuti panggilannya, kita harus pergi meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan kedagingan kita. Kita harus berubah. Jangan sampai kita diproses Tuhan lama seperti bangsa Israel karena respon kita yang salah. Seperti bangsa Israel, dia memberontak, dia bersungut-sungut. Akhirnya janji Tuhan, berkat Tuhan menjadi tertunda terus. Seseorang yang dipilih Tuhan tidak mungkin bisa menanggapi panggilan Tuhan tanpa action pergi ini. Tanpa action beranjak. Saya mau ikut Tuhan, tapi saya mau tetap di sini, di titik ini, titik nyaman saya. Misalnya yang masih suka berkumpul dengan lingkungan teman-teman yang lama, yang lingkungannya negatif. Yang Anda habiskan waktu bersama mereka tanpa tujuan yang jelas, minum, merokok, gosip. Atau Anda yang sedang di titik awal terpuruk, depresi, putus asa. Anda harus bangkit dan pergi. Meninggalkan titik manusia lama dan berjalan bersama Tuhan menuju titik yang Dia inginkan. Ketika kita mau pergi, ketika kita mau bangkit dan pergi, Dia menuntun perjalanan kita. Seperti bangsa Israel dituntun melewati padang gurun. Di padang gurun ada perjalanan, ada pemurnian hati di sana. Ada pemurnian karakter di sana di padang gurun. Anda dan saya yang dipilih Tuhan akan melewati padang gurun ini untuk sebuah tujuan pemurnian. Apa itu pemurnian? Pembersihan, detox. Saya ingat kemarin ada satu calon peserta RPH 16, dia transfer uang pendaftaran dengan keterangan dia ganti nama RPH. Dia bilang seminar pembersihan hati. Jadi retret pemurnian hati dia ganti namanya, keterangannya seminar pembersihan hati. Sepertinya Bapak ini bukan dari kepercayaan kita, bukan dari agama Katolik, jadi istilahnya agak asing. Pas saya baca saya spontan tertawa, lucu juga namanya. Tapi poinnya benar. RPH ini adalah perangkat untuk mendetoks hati. Membersihkan hati kita menjadi murni sehingga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena hati yang kotor, hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan ego, penuh dengan luka, penuh dengan iri, kemarahan, itu kita tidak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Garis bawahi, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Setiap kita yang dipilihnya akan dibersihkannya, akan dimurnikannya, akan dipotongnya, akan dipangkasnya. Yang jelek-jelek, karakter kita, semuanya yang tidak berkenan
kepada Tuhan akan dipangkasnya ketika kita mau ikut di dalam prosesnya. Jadi orang-orang yang dipilih pasti diproses, pasti dibentuk. Akan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan dan izinkan di dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, yang menyenggol ego kita, yang menginjak harga diri kita. Ujian-ujian respon hati akan sangat sering di sini, di proses pembersihan. Yang sombong, yang iri hati, yang gampang tersinggung, yang suka gosip, akan banyak mengalami proses dimurnikan. Semakin banyak ranting yang sia-sia, akan semakin banyak yang dipotong, dipangkas, supaya ranting yang baik menghasilkan buah yang lebat. Di bagian ini mungkin Anda berpikir, Tuhan kalau gitu jangan pilih saya. Jangan pilih saya Tuhan, pilih orang lain aja. Saya sudah nyaman dengan keadaan saya sekarang. Saya tidak perlu kudus-kudus. Biarkan saya hidup nyaman seperti saya dulu. Saya tetap mau jual sepatu aja Tuhan. Saya nggak mau doa pelepasan kayak gini. Saya bagian sumbang uang aja Tuhan. Tuhan memilih Anda dan saya menjadi umat pilihannya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan Anda dan saya untuk kepentingannya. Tuhan tidak membutuhkan Villa dan Paulus. Jika hari ini saya tinggalkan panggilan ini, Tuhan masih punya banyak stok yang akan Dia pakai untuk kerajaannya. Dia Tuhan. Dia sanggup memenuhi surga tanpa Anda dan saya. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan membutuhkan saya. Saya pelayanan karena Tuhan membutuhkan saya. Tuhan membutuhkan Anda dan saya dan mengikat kita di dalam pelayanan, di dalam sebuah komunitas, karena Tuhan memikirkan keselamatan Anda dan saya. Dia memikirkan keselamatan Anda dan keluarga Anda, supaya Anda dan saya, keluarga kita, tidak hilang dan tidak binasa untuk kepentingan kita. Ketika Dia memilih Anda, Dia melihat hati Anda. Apakah Anda melihat itu sebagai anugerah? Dia memilih saya, apakah itu sebagai anugerah? Kasih karunia. Dan menghargai kasih karunia itu dengan hidup berkenan kepadanya. Tuhan memilih Saul, Tuhan memilih Daud, tetapi Saul gagal berjalan sampai akhir. Tuhan memilih Anda dan saya, tetapi kita diberi kebebasan untuk lari atau setia. Dia yang melihat hidup kita sampai akhir. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Jadi jangan pernah berpikir kalau tidak ada Saul, Tuhan tidak punya lagi yang lain. Kalau tidak ada Villa, Tuhan tidak lagi bisa menjalankan KPH. Tuhan punya banyak stok. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, ini garis bawahi, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan melihat, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena dia selalu melakukan segala kehendaknya. Apakah Anda rindu ketika Tuhan melihat anak-anaknya di dunia ini, ketika matanya tertuju ke bawah di dalam dunia ini, dan matanya melihat dan tertuju kepada wajahmu di antara sekian banyaknya manusia, dan melihat ada satu yang bersinar menarik perhatiannya. Aku telah menemukan Fero, kata Tuhan. Aku telah menemukan baby,
Aku telah menemukan Kevin, orang yang berkenan di hatiku. Saya rindu ketika Tuhan melihat ke bawah, Tuhan melihat saya. Aku telah menemukan Villa, orang yang berkenan di hatiku. Saya rindu hidup saya sampai akhir Tuhan melihat seperti itu. Kalau Anda mau, lakukanlah kehendak Tuhan. Menjadi pilihannya adalah untuk melakukan kehendaknya, bukan kehendak manusia. Ayat selanjutnya, aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Apa saja buah yang dihasilkan ketika kita dipilihnya? 1. Buah pertobatan. Buah ini ketika Anda mengambil keputusan untuk pergi dari titik manusia lama, meninggalkan kehidupan lama Anda menuju ke titik yang Tuhan izinkan, yang Tuhan inginkan, sesuai dengan benih yang Dia taburkan, yaitu firman Tuhan. Benih yang ditabur firman Tuhan, pasti buah itu akan menghasilkan buah Roh Kudus. Jadi yang kedua adalah buah Roh Kudus. Yang tadi 1 buah pertobatan, kedua buah Roh Kudus. Pemurnian dan proses-proses pemangkasan ranting-ranting yang rusak, yang jelek, yang sia-sia akan menghasilkan buah-buah yang lebat, yaitu buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Anda akan mempunyai karakter yang penuh kasih. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah Roh Kudus. Yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Setelah Anda memetik buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan Anda, akan menyusul panenan buah jiwa-jiwa di dalam kehidupan Anda. Anda akan melihat pertobatan suami. Anda akan melihat pertobatan istri, anak-anak, orang-orang yang Anda doakan. Itu adalah buah-buah yang Anda panen. Sebatang pohon baru bisa menghasilkan buah yang tetap ketika ada benih yang unggul, ada tanah yang subur, ada waktu untuk bertumbuh supaya akarnya kuat, ada pemupukan, ada pemangkasan. Untuk mendapatkan buah-buah Roh Kudus, benih yang ditabur tadi kita udah tahu benih ilahi, karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Benih yang ditabur adalah benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Dia bisa berbuah lebat jika sudah memasuki umurnya untuk berbuah. Sebuah pohon tidak ditanam langsung berbuah. Ada waktu untuk dia bertumbuh. Ada waktu untuk dia hidup, akarnya menjadi kuat. Sehingga ketika hujan datang, badai datang, dia tidak gampang hancur pohon ini. Dia tidak gampang tumbang. Dia baru bisa menghasilkan buah. Ada waktunya. Anda dan saya juga sama. Tidak bisa langsung lahir baru, langsung berbuah lebat. Ada proses dan waktu untuk bertumbuh. Ada perjuangan melakukan 5 senjata. Benih firman itu ditabur. Tuhan izinkan proses untuk membuat akar kita kuat. Perjumpaan dengan Tuhan, kesaksian yang tadi kita baca, itu adalah benih yang ditabur dan dia harus tumbuh. Dia harus berakar supaya dia kuat. Itu belum selesai. Masih ada proses untuk bertumbuh, berakar kuat. Butuh waktu, tidak instan. Lingkungan menentukan. Anda harus memilih komunitas yang positif supaya iman itu bertumbuh, supaya pohon itu bertumbuh, supaya buahmu kelak menjadi lebat. Nah,
Ayat terakhir ini mungkin yang paling menarik buat kita dari keseluruhan ayat ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini adalah rahasia bagaimana doa kita terjawab. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini hubungannya apa? Ketika hati Anda murni, di sanalah tempat tinggal Roh Allah. Seperti lagu tadi, menjadi bait sucinya. Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita, Dia yang memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saat Roh Kudus tinggal bersama Anda, artinya Anda tinggal juga bersama kuasanya. Ada kuasa ilahi di dalam Anda, ada Roh Allah di dalam Anda. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda doakan, ada otoritas Roh Allah di dalamnya. Ada kuasa Allah. Apa yang Anda minta di dalam doa, musuh iblis tidak bisa menghentikannya. Ya, ini yang menjadi rahasia doa itu punya otoritas. Doa itu punya kuasa. Musuh tidak bisa menghalangi doa Anda dan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup Anda. Ketika Roh Allah tinggal di dalam hati Anda. Jadi Tuhan memilih Anda dan saya pada akhirnya supaya apa? Supaya kita punya kuasa. Sesuai dengan kisah awal penciptaan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita diciptakan Tuhan untuk menguasai dunia. Punya kuasa atas dunia ini, bukan dikuasai oleh dunia ini. Allah ingin hidup kita diberkati. Kita memiliki otoritas karena kita anak-anak yang dipilih oleh Allah. Sehingga apa yang Anda minta dan saya minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya kepada kita. Nah, kalau ayat ini pasti semua orang mau dipilih Tuhan. Karena Dia memilih kita untuk memberkati hidup kita. Ayat terakhir, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat ini bukan himbauan, bukan ajakan, tetapi perintah bagi kita semua yang dipilihnya. Mengasihi orang yang baik sama kita itu gampang. Tetapi perintah mengasihi di sini bukan sesimpel itu. Kita tahu standar Allah, standar Bapa di dalam kasih. Di dalam firman-Nya Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hati Bapa memikirkan keselamatan semua anak-anaknya. Yang di sini baru 100 orang. Di luar sana masih begitu banyak anak-anaknya. Anak-anaknya yang sekarang mungkin serumah denganmu, tetapi yang jadi musuhmu. Yang sekantor denganmu, tetapi selalu bikin drama dengan kamu. Teman-teman sepelayanan yang kayaknya kalau bicara tuh selalu nyelekit, sok ngatur, dan lain-lain. Apakah kita sanggup mengasihi mereka? Karena mereka itu anak-anak Allah. Anak-anak yang Dia hadirkan sepanjang perjalanan hidup kita yang sementara ini. Dia memilih Anda dan saya supaya kita memiliki hati seperti yang Dia miliki, yaitu hati Bapa yang selalu mengasihi. Jika kita punya hati Bapa, kita mampu melihat jiwa-jiwa di sekeliling kita semua ini, anak-anaknya. Semua jiwa-jiwa yang Dia titipkan di hati Anda, itu adalah saudara-saudaramu sebapa. Dan Anda mampu mengasihi mereka
dan memikirkan keselamatan mereka seperti Bapa memikirkan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, Yesus.
Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Dia telah memilih Anda dan saya jauh sebelum Dia menciptakan dunia ini. Dia telah memilih Anda dan saya untuk lahir di dunia ini, untuk melakukan kehendak-Nya. Bersyukurlah kepada Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan yang menanggapi panggilan-Mu. Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami supaya kami tidak binasa. Engkau memanggil kami supaya kami boleh hidup kekal di dalam kerajaan-Mu. Engkau memilih kami untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Engkau memilih kami Tuhan, satu persatu, tidak ada satu pun Engkau lewatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkannya. Biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati mereka. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi hidup mereka. Setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini akan diberkati oleh firman-Mu. Amin. Kebenaran firman-Mu akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh anggota keluarga kami. Kami serahkan setiap orang yang kami cintai dan kami kasihi. Kami serahkan segala pekerjaan, karya dan usaha kami. Kami serahkan seluruh pelayanan kami, panggilan hidup kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang berjuang untuk melakukan pekerjaan-Mu secara khusus di dalam komunitas ini. Engkau berkati para pelayan-Mu, Engkau berkati satu persatu Tuhan. Engkau berkati mereka yang berjerih payah. Engkau berkati mereka yang telah memberikan sumbangan tenaga, pikiran, perhatian. Juga Engkau berkati mereka yang telah memberikan sumbangan dana di dalam komunitas ini. Biarlah semua itu demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan. Biarlah apapun juga yang mereka berikan Tuhan menjadi benih
menjadi benih yang akan bertumbuh, yang akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Amin. Biarlah mereka yang mensupport pelayanan ini Tuhan, komunitas ini Engkau berkati Tuhan. Apapun yang telah mereka berikan Engkau berkati berlipat-lipat ganda. Amin. Terima kasih Tuhan untuk indahnya malam ini. Biarlah kami boleh beristirahat pada malam hari ini dengan berpegang pada kebenaran firman-Mu. Engkau yang telah memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Engkau memilih kami karena kasih karunia-Mu, karena cinta-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka hari ini, berkati mereka besok, berkati mereka setiap hari. Tidak ada satu hari pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Engkau berkati mereka setiap langkah mereka. Arahkan pandangan mereka Tuhan hanya kepadamu. Amin. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita foto, saya mau menyampaikan beberapa hal. Oh iya, ini Bapak Ibu yang mau mendaftar kelompok 16, dipersilakan. Begini Bapak Ibu, banyak di antara Bapak Ibu yang sudah berada di dalam komunitas KPH yang sudah mengikuti RPH pribadi, kelompok kecil. Jadi belum mendapatkan sesi-sesi pengajaran. Nah, silakan Anda daftar untuk mengikuti sesi-sesi pengajarannya, karena ini eksklusif, tidak ada rekaman, tidak ada apapun juga. Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya kan sudah mengikuti 33 hari waktu retret pribadi. Tapi Anda membutuhkan sesi ini. Mungkin Anda berpikir, oh saya tidak mau lagi mengikuti yang 33 hari, itu terserah Anda. Tetapi sesi-sesi ini sangat penting supaya Anda tahu bagaimana menggunakan senjata-senjata ini. Silakan Bapak Ibu. Bagi yang kesulitan dana, ini sebetulnya tidak mahal, cuma 50.000. Bagi yang kesulitan dana bisa menghubungi kami. Saya akan carikan orang yang bisa membayar. Oke. Bagi yang sudah ikut, tolong bantu share ke teman-temannya. Satu orang kalau bawa 1 jiwa, makanya ini ada 100 orang ya, bisa bawa 100 orang untuk ikut RPH. Itu sangat-sangat pasti, secara mungkin Bapak Ibu nggak tahu apa yang mereka alami, tapi pasti sangat menjadi berkat bagi mereka. Pasti ada pertobatan terjadi. Oke, saya ada satu tambahan pengumuman lagi ya Bapak Ibu sebelum kita tutup. Minggu depan tanggal 27 Sabtu ya, kita praise and worship biasa di gereja Kim Tae-gon. Saya mohon Bapak Ibu yang bisa hadir. Kenapa? Karena saya akan berbicara sesuatu yang baru. Saya akan berbicara tentang Anda dan saya dipanggil sebagai penjaga. Apa itu penjaga? Penjaga dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai custodian. Penjaga. Anda dan saya dipanggil sebagai penjaga. Penjaga apa? Nanti Bapak Ibu hadir, saya akan sampaikan. Oke. Praise and worship biasanya sekitar 50 orang, kalau bisa ada 100 orang, kita akan memuji menyembah Tuhan dengan amat sangat luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan daftar nanti saya akan kirim ulang linknya untuk praise and worship Sabtu depan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita foto dulu, kemudian kita akan berakhir.